Mriki sok sepi napa rame Pak nek pas liburan, Pak? Pas liburan. Nggih. Rame. Tapi dalane niku nggih, Pak. Gronjal-gronjal ya, Pak. Niku enten rencana apa benahan mboten nih, Pak? Mboten. Wonten. Ketake mboten suwe meleh. Oh, mboten suwe meleh. Suasana pagi yang asri di sebuah desa memang terasa nikmat, dan akan lebih nikmat lagi kalau kita keluar melihat tempat baru yang indah dan belum pernah kita jumpai. Seperti biasa, pada episode kali ini aku akan mengajak kalian bersama menikmati suasana alam mengunjungi sebuah tempat indah di Gunung Kidul. Gunung Kidul terkenal akan keindahan pantainya, bahkan ada yang mengibaratkan pantai Bali khas budget pelajar. Kenapa bisa begitu? Karena banyak tempat pantai Gunung Kidul yang tarif retribusi masih cukup terjangkau, bahkan ada yang gratis juga. Dari sekian banyaknya pantai yang kudatangi di Gunung Kidul, pantai yang satu ini ada keunikan tersendiri, entah itu dari fasilitas ataupun suasananya. Pantai ini terbilang masih tersembunyi karena akses jalannya yang rusak parah yang membuat kebanyakan wisatawan mager untuk lanjut sampai ke pantainya. Tapi apakah masih layak untuk didatangi dengan perjuangan trekking menuruni tebing dan perjalanan yang agak menyusahkan? Inilah ceritaku di wisata Pantai Kayu Arum, Gunung Kidul, Yogyakarta. Oke, sebelum lanjut aku ngasih minum kuda dulu biar fit. Soalnya kalau nanti takutnya ngambek. Dan setelah selesai, kini aku mau pergi meninggalkan kabupaten tercinta menuju kabupaten yang penuh kenangan, yakni dari Kabupaten Kulon Progo ke Kabupaten Bantul melalui perbatasan Jembatan Serandaan ini. Mengapa banyak pengalaman? Karena di Bantul banyak beragam spot wisata, entah itu pantai, hutan pinus, sungai, air terjun, dan masih banyak lagi. Aku kali ini ditemani istriku yang kebetulan dia jadi driver sementara, dan aku sendiri si tukang dokumentasi. Tapi tenang aja, bukannya masalah tega nggak tega ya. Kalau nggak gini cuma kurang puas aja gitu bawaannya, biar berbagi tugas. Dan nantinya pun kami juga akan bertukar posisi. Oke, lanjut bahas wisatanya. Pantai Kayu Arum terletak di Desa Kanigoro, Kecamatan Saptosari, Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. Dan jarak tempuh sendiri dari rumahku di Kecamatan Wates, Kulon Progo menempuh waktu sekitar 1 jam 45 menit. Sepanjang perjalanan bisa ditempuh baik pakai mobil atau motor. Tapi lebih baik pakai motor, atau kalau pakai mobil, mobilnya harus terbiasa menangani medan berat dan terjal. Apalagi bulan ini sering diguyur hujan ya, menjadikan jalan tanah bebatuan menjadi lebih licin dan bergelombang. Untuk jalan paling parah tersebut berada ketika kalian setelah melewati pos retribusi. Seperti apa kerusakannya? Nikmati aja dulu perjalanan kami berdua melewati perkotaan atau pedesaan di Provinsi Yogyakarta ini, biar bisa menambah pengalaman dan wawasan kalian ketika tertarik ingin mengunjungi Pantai Kayu Arum. Pantai Kayu Arum agak menjauh dari beberapa pantai berpasir di Gunung Kidul. Yang paling dekat di sebelah barat adalah Pantai Peyuyon, Pantai Widodaren, dan Pantai Ngrawah yang satu jalur retribusi. Sementara yang sejalur atau yang seretribusi di Pantai Kayu Arum hanyalah Pantai Parangracuk, pantai yang berupa tebing tanpa pasir. Jika ingin lebih menghemat budget pengeluaran,
Saat mengunjungi pantai Gunung Kidul, kalian datang di bawah jam 7 sampai di lokasinya ya. Itu berlaku jika kalian tidak melewati pos retribusi Pantai Baron. Kalau lewat pos retribusi Baron sejak gelap mungkin sudah ada penjaganya ya. Wisata yang sejalur dengan pos retribusi Pantai Baron yaitu ada Pantai Kukup, Mesra, Sepanjang, Buluk, Ngelolang, Drini, dan masih banyak lagi. Kalian bisa cek aja salah satu pantai tersebut di Google Map. Sepanjang pantai yang aku sebut disitulah kalian akan melewati pos retribusi Baron. Nah, untuk jalur menuju Pantai Kayu Arum sendiri, jalurnya hampir sama dengan menuju pos retribusi Baron. Namun hampir sampai ke tempat tersebut sudah ada jalanan sendiri buat menuju Pantai Kayu Arum. Dan aku sendiri juga baru pertama kalinya lewat pos retribusi Pantai Kayu Arum dan Parangraco ini. Sepanjang jalan JJLS atau jalur lintas selatan Gunung Kidul ini sangat nyaman karena kalian bisa lihat sendiri, selain mulus jalanan juga lebar dan sepi kecuali pas jam berangkat atau pulang sekolah. Dan jalur ini adalah penghubung dari semua pantai Gunung Kidul dan bus rombongan wisatawan juga sering lewat sini, terlebih saat musim liburan. Namun sepertinya di sini kalau malam hari tampak gelap karena aku jarang menemukan lampu penerang jalan. Dan nantinya juga akan melewati sebuah jalan baru berupa bundaran yang sudah sekian lama dibuat. Jalanan tersebut juga sering FYP di TikTok, sebuah kemajuan yang cukup pesat buat Kabupaten Gunung Kidul ini. Ini dia yang kumaksud jalanan baru, yaitu Bundaran Planjan. Buat kalian yang mau ke arah Pantai Baron pasti akan melewati jalan ini. Dan karena jalan ini baru jadi, aku waktu itu masih ikut arah jalan lama atau ngikut Google Map. Padahal saat berada di bundaran ini tinggal langsung lurus saja, tidak mengarah ke kiri atau ke kanan karena masih agak bingung, jadinya ya ke arah jalan lama, yaitu belok ke kanan, dan alhasil ternyata jalan buntu yang kutemui. Bu sakit boleh lewat nggih? Oh, buntu. Pindah jalannya. Oh, nggih, sur. Di jalan ini kalian nggak perlu khawatir salah jalan. Sudah ada papan penunjuk arah jika mau ke pantai. Untuk kondisi jalanan sudah nggak perlu ditanya lagi ya. Kualitas JJLS ini lebar, sepi, dan mulus, hanya ramai saat liburan aja. Pantai Gunung Kidul memang menjadi primadona wisatawan, baik dalam atau luar Jogja, karena kualitas pantai yang cakep dan ciri khas pasir putih dan bongkahan tebing batu karang yang estetik. Namun dari itu semua kita jangan sampai lalai dalam pengawasan diri saat berada di pantai selatan, karena pantai selatan terkenal dengan ombaknya yang bikin terkejut. Seperti ada kejadian yang baru-baru ini viral dengan 13 orang siswi SMP Mojokerto yang hanyut dalam ombak pantai Drini. Kabarnya sih 3 diantaranya dipastikan meninggal dan yang satunya agak lama baru bisa ditemukan. Itulah mengapa ombak pantai selatan memang kerap kali memakan korban. Maka dari itu wajib tetap waspada.
Nah, sebelum memasuki retribusi baron yang aku sebutkan tadi, ada sebuah jalan yang seringkali bikin pengendara tidak ngeh kalau ada belokan. Jalan inilah yang menghubungkan kedua pantai sekaligus, yaitu Pantai Parangracuk dan Pantai Kayu Arum yang akan kami datangi. Jalanan berubah seketika dari yang awalnya mulus dan lebar, kini menyempit dan banyak yang rusak. Namun pastinya masih bisa buat persimpangan kedua mobil. Waktu itu karena aku datangnya sekitar jam 7, jadinya tiket retribusi masih tutup. Jadinya ya gaspol terus. Ketika mendekati pesisir pantai selatan, terlihat hamparan ladang luas menyelimutinya. Dan saat musim penghujan, warga Gunung Kidul di pesisir Pantai Kayu Arum hampir semua menanam jagung. Ada juga tanaman kacang dan padi, tapi nggak banyak. Pasti kalian sempat heran atau aneh ya kalau lewat ladang di pesisir Gunung Kidul, khususnya saat warga sekitar tanam padi. Soalnya bisa dilihat sendiri, Gunung Kidul merupakan tebing atau bukit yang di dalamnya terdapat bebatuan banyak dan pastinya resapan air sangat cepat masuk ke dalam tanah. Namun uniknya tanaman padi di sini bisa tumbuh sempurna seperti pada umumnya, hanya dengan mengandalkan air hujan saja untuk menyiramnya. Pasti ada juga yang sempat kepikiran kalau nyiramnya pasti pakai air laut. Faktanya di air laut gak bisa untuk menyiram tanaman seperti padi, jagung, kacang, dan lain-lain ya, kata warga sekitar. Di jalan inilah yang kumaksud rusak parah tadi. Terlebih saat habis hujan, awalnya masih lumayan lah buat jalan, tapi semakin mendekati tempat parkir, jalanan sudah nggak ada obat parahnya. Ada jalanan naik dan turun dengan kondisi yang parah. Mungkin jika kalian bawa mobil dan nggak yakin mau sampai di tempat parkirnya, bisa parkir di tepi jalanan ini dan butuh trekking lebih lama pastinya. Waktu-waktu saat ini emang sangat pas banget buat camping di pesisir Gunung Kidul. Tapi nggak terlalu ke bibir pantainya ya, agak naik lebih bagusnya di perbukitannya. Kenapa bagus ya? Karena bisa makan jagung bakar ataupun rebus atau kalau mau mentah. Dengan izin membeli pada warga sekitar. Pastinya diberi harga yang cukup bersahabat atau mungkin bisa saja digratisi. Karena warga Gunung Kidul masih kental keramahannya. Oke sahabat dolan, dan kali ini aku sudah sampai di tempat parkiran Pantai Kayu Arum. Di sana adalah tempat parkirnya dan ternyata di sini ada wisatawan atau bukan, aku juga belum tahu, belum bisa memastikan ada mobil di sana. Dan untuk kondisi jalanannya kalian bisa lihat sendiri tadi untuk kondisinya. Ketika mau mendekati area parkir itu jalanannya bebatuan rusak parah, batunya tidak merata dan ya begitulah, sangat menguji kendaraan kalian. Dan saat ini di Gunung Kidul ternyata sedang musim jagung, banyak banget pohon jagung dan kalian bisa lihat sendiri di sebalikku ini, di sana adalah tanaman jagung yang berbukit-bukit, tampak cakep banget. Ketika ada sampai di tempat parkir ini, karena aku baru satu kali datang ke sini, jadi masih bingung. Di sana sepertinya sudah jalan buntu, jadi dari parkiran ini aku lanjut jalan trekking ke sini. Istriku sudah dulu tadi. Dan di sini karena datang saat cuaca musim hujan, jadinya agak licin. Sepertinya di sana sudah ada orang yang teriak-teriak. Untuk fasilitas dari atas kalian bisa lihat sendiri, suasananya sudah memadai dan sepertinya ini adalah merupakan pantai yang terlalu tersembunyi di sini. Dari tempat parkir menuju ke bawah, kami berdua trekking kurang lebih sekitar 100 meteran menuruni tebing di jalan setapak. Tampak sangat menghijau dan bikin fresh karena tersiram air hujan. Jadi untuk menuju ke Pantai Kayu Arumnya, kalian harus trekking menuruni tebing ini, dan untuk jalanan trekking sudah terbilang ya lumayan oke lah ya.
tidak terlalu licin. Di sini ada batu-batuannya. Di sana ternyata sudah ada wisatawan dan dari mobil tadi sepertinya. Untuk ombak ternyata agak sedikit besar di sini. Biasanya kalau pagi itu agak surut, tapi ini malah lagi pasang kayaknya. Ya, kita lihat aja nanti bagaimanakah suasananya. Sudah sampai di bawah dan di sini ada fasilitas berupa sepertinya ini warung makan. Di sana juga ada kamar mandi dan untuk fasilitas di sini memang sudah cukup lengkap. Di sana juga ada seperti itu apa? Terpajang teduh itu payung-payung ala-ala di pantai. Ya pada seperti pantai populer pada umumnya. Ternyata di sini bukan merupakan pantai privat ya menurutku ya. Karena di sini sudah banyak fasilitas-fasilitas. Kalau pantai privat di sini biasanya nggak ada fasilitas seperti toilet, kamar mandi ataupun itu yang spot-spot ala-ala payung itu. Yang menjadi keunikan di sini ialah adanya spot payung teduh di bibir pantai yang membuat tambah sangat nikmat ketika menyaksikan suasana pantai. Waktu itu aku nggak bayar saat berada di spot tersebut. Mungkin akan dikenakan biaya ketika kalian menyewa tikar, atau karena penjaganya belum datang, aku juga belum tahu pasti sih. Karena aku datang masih pagi dan beberapa warung masih tutup. Nggih, ngarit apa, Pak? Sini sampah-sampah. Oh, sama. Tem mriki sok sepi napa rame, Pak, nek pas liburan, Pak? Pas liburan. Nggih. Oh, rame. Tapi dalane niku nggih, Pak. Gronjal-gronjal nggih, Pak. Nggih. Niku enten rencana pembenahan mboten nih, Pak? Wonten. Wonten. Ketake mboten suwe meleh. Oh, mboten suwe meleh. Betar iku lho. Nggih, jenengan saking mriku jenengan jak wae to. Nggih. Iki antre ngisuran. Pun iku Niki cedhak pantai Parang Racuk apa Nurucuk? Parang Racuk niku. Ah, Parang Racuk. Tebing. Oh, tebing-tebing tok berarti mboten enten pasir ngenten iki nggih. Oh. Nggih. Nek asing ngangge tikar teng Kasubun niku. Ajeng napa? Nek ngangge tikar Kasubun niku. Oh, nggih, siap, Pak. Siap. Makan ati ngopi niku. Buka napa, Pak? Nggih, buka. Oh, nggih. Jenengan saya jaga. Nggih. Oh, nggih, siap, Pak. Oke, kali ini kami berdua akan turun untuk melihat-lihat suasana di bawah seperti apa, dan di sini kondisi pasirnya ciri khas putih di Gunung Kidul. Dan di sini banyak sampah, sepertinya baru pasang. Dan di sini ada para petugas atau warga sekitar yang membersihkan di sini. Cukup terjaga di sini. Jadi untuk suasana di sini pasirnya sangat putih banget, terdapat bongkahan batu karang dan airnya sedang agak sedikit pasang. Dan di sini tempatnya bener-bener sangat estetik, sangat keren banget. Di sini ada tebing dan jadinya jika saat pagi hari di sini ketutup mataharinya itu ketutup tebing. Jadi aku rekomendasikan jika mau kesini datang saat di bawah jam 10. Soalnya kalau di atas jam 10 atau jam 9 ke atas, mataharinya di atas itu muncul dan di sini panas banget. Karena di Gunung Kidul memang terkenal dengan tempatnya yang sangat panas. Sangat disayangkan kondisi air di pantai Kayu Arum sedang pasang, entah efek semalam habis diguyur hujan atau apa. Namun di sini di saat surut pastinya bakal lebih bisa kerasa ada apa aja di pantai ini, atau bentuk atau ciri khas pantai ini bisa lebih diketahui. Warga sekitar pun turut bertanggung jawab atas dampak pasangnya air laut dengan membersihkan buih sampah di bibir pantai.
Jadi untuk ombak di sini saat ini sedang pasang, jadinya besar banget. Jadi kurang bisa ngerasain bermain air di tepi-tepian. Maksudnya di tepi di sini. Karena di sini ada sebuah batu kar. Sebenarnya dan airnya ini tinggi banget. Jadinya aku nggak bisa ke sana karena sewaktu-waktu kalau nggak fokus itu bahaya, ombaknya tiba-tiba besar. Berlanjut di sebelah barat. Kalau tadi aku udah di sana timur, sekarang di barat sini. Di sana ada bongkahan batu besar dan memecah ombak yang sangat besar di sini. Di sini pasirnya benar-benar sangat enak banget dipandang. Tapi ya itulah, ombaknya terlalu besar saat ini. Jadinya kurang bisa mengabadikan momen. Selalu waspada di sini jadinya. Ya, yang penting bisa menikmati deburan ombak di sini dan merilekskan pikiran sejenak lah. Ini dia pantai Kayu Arum. Di area pantai terdapat itu beberapa payung-payung ala-ala di pantai itu ya. Dan aku belum tahu kalau sewanya bayar berapa. Sepertinya sih gratis kecuali kalau sewa tikar. Sepertinya ya, aku belum bisa memastikan langsung karena nggak ada penjaganya. Di sana ada hanya penjaga warung dan tukang itu sewa tikar. Sangat keren. Untuk HTM di wisata ini waktu itu aku hanya dikenai biaya parkir 5.000 aja. Dan jika kalian agak siangan mungkin akan dikenai biaya retribusi. Mungkin sekitar 10-15.000 per orangnya. Dengan HTM segitu memang pantai yang satu ini sangat bisa menjadi pilihan buat kalian datangi. Walaupun masa liburan tapi tidak akan seramai pantai populer lainnya. Seperti Pantai Kukup, Baron Drini dan yang lainnya. Ditambah di sini fasilitas sudah cukup memadai. Di bibir pantai Kayu Arum setauku ada bebatuan karang dan tampak sangat indah dikala sedang surut. Karena saat ini sedang naik jadi ya dirasa kurang maksimal aja gitu. Di pantai Kayu Arum emang paling enak ajak sahabat atau pasangan buat diajak curhat bercerita keluh kesah. Karena di sini rasanya sangat damai dan menenangkan. Terlebih saat gak ada wisatawan. Aku dan istriku pun menikmati keindahan tersebut. Mau pijit-pijit, tiduran, rebahan, pokoknya sepuasnya. Sudah jam 9 dan di sini cuacanya cukup terik dan panas banget. Mataharinya sudah terlalu menyinari. Jadi kalau mau ke sana-sana itu di bawah jam setengah 9 ya. Tapi kalau mau sini itu di bawah jam 9 Semenanjung Timur. Dan untuk kondisi airnya setelah ditunggu-tunggu pasang dan nggak surut-surut dan ombaknya itu tambah besar, jadinya kami berdua memutuskan untuk naik ke atas untuk mencari warung buat makan-makan untuk menikmati suasana di pantai ini. Biasanya nek cara pesisir ki nganu to Pak, dinggo nandur-nandur wit-witan ngono ya Pak. Longko nek ana omah-omah. Nggih. Lah pantene niki pun pirang tahun Pak? Nah, wis suwe. asale buka niki.
Oh. Ini warung-warung ini dereng. Dereng suwe. Warung-warung ini pendak tahun baru, Mas. Oh, pada tahun baru. Jadi menyang no, aku muka ya batin alam yang paling kae. Iya, Asia lah melu ora. Asia nyang ora. Aku nyang ngopo? Kok bapak ari no? Kerja to. Heeh. Tolong dino ora nyantuk. Nah, gini kok Pantainya niki kok iso dijenengi Pantai Kayu Arum niku? Oke, zaman nenek moyang, Mas. Oh, kayak zaman nenek moyang berarti boten enten opo ngeten niku. nek zaman riyen niku namine kayu ngarum. Ngarum. Jadi iki tambahi kayu arum. Enten kayu arumen apa pripun? Boten. Oh, boten. Wis tambang. Oh. Nah, jenenge zaman biyen ya, Mas. Zaman mbah nenek moyang. Kayak Ngarum. ngono kuwi. Jeneng kayak ngono kuwi. Oh, nggih to. Ngarum ditambahi kayu arum. Tak kira ini ono kayu arum itu kayak ngopo? Boten nanten. Momen yang ditunggu-tunggu pun akhirnya tiba juga. Kami berdua bisa bersantai menikmati hidangan, cemilan, dan minuman sambil bercerita panjang lebar dan mengagumi setiap keindahan pantai ini. Walaupun nggak bisa bermain air karena sedang pasang, namun di sini kami berdua tetap bisa merasakan ketenangan saat berada di sini. Selain bisa bermesraan dengan pasangan, juga bisa menambah lebih lengket hubungan dan semakin menyimpan banyak cerita kenangan di masa tua nanti. Bisa pergi ke tempat-tempat yang lebih indah, itulah tujuan dari tayangan ini. Sembari mengenalkan berbagai keindahan setiap sudut yang tersimpan untuk membuka mata kita akan keindahan alam sekitar ini. Tetap lestarikan dan jaga agar kita semua bisa merasakan keindahan di berbagai daerah, dan yang pasti kami akan mendatanginya. Laten, Mbak. Gimana dereng bayar apa nggih Mas nggih? Dereng kula mengke ajeng badhe langsung tindak ya. Oh nggih Mbak. Ngutang dhisik. Ngatos-atos Mas nggih. Enten tujuan selanjutnya. Pangan nggih nggih. Saya rugi bayar. Dalemnya putih to, Mas? Kula Kulon Progo, Pak. Kulon Progo. Nggih. Cerah bandara. Nggih. Di bandara. Nggih. Lah kuwi iki kerjane ning pertanian mak nanggapi aku kae. Nggih. Wonten toko pertanian. Nek jago ngono kuwi iki jarene sing paling laris apa Bu nek kene kapal aku. Nah, kapal terbang kan. Nah, ngene kula malah pertiwi ngene. Oh, pertiwi. Nggih, pertiwi 6 pertawi 5 ngoten niku paling laris. Pertiwi. Nggih, saking gede-gede niku wite gede kan. Gede dasare pertiwi ini. Tapi anu mamek karo kene ora kober. Nggih. Bosok. Nggih, sana cocok-cocokan lemah nggih. Nggih. Lah ini bosok. Bosok kok, Mas. Weekend niku. Pertiwi. Lah niki endi sing bosok, Pak? Pinarak rumiyin, Mbak. Oh. Niku nggih pertiwi sing bosok. Boten, boten. Oh, mboten. Anu jagung nopone bantuan. Bantuan. Oh, bantuan. 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 Nggih pun kula langsung nggih nggih, Pak Bu. Nggih nggih nggih. Satu-satu Mas. Nggih. Nggih, insyaallah. Oke sahabat dolan, dan untuk mengakhiri perjalanan kali ini kami berdua kembali lewat trekking di perbukitan ini, naik ke atas dan pastinya memerlukan tenaga yang lebih. Dan tadi kami berdua juga sudah bersantai-santai, berbincang-bincang, mengobrol, menikmati suasana alam di pantai ini. Dan warga di sini sangat ramah-ramah banget, jadi buat kalian dilaris ya dagangannya. Walaupun cuma sedikit, yang penting ada pemasukan buat warga sekitar. Oke, sekian dulu untuk cerita episode pada hari ini. Nantikan perjalananku berikutnya, dan yang jelas habis ini aku mau pergi ke sebuah wisata. Itu adalah sebuah embung. Kalian pasti penasaran embung apa? Embung ini adalah embung yang paling tinggi di Gunung Kidul. Nah, untuk seperti apa perjalanannya dan suasananya, nantikan perjalananku di episode berikutnya. Oke, jangan lupa like, comment, subscribe.
dan aktifin tombol loncengnya biar gak ketinggalan video-video berikutnya. Oke, aku masih menaiki atas tebing ini ya, memang agak capek sih, tapi it's okay. Setelah plong, pikiran plong, jadinya lebih semangat. Oke, matur suwun.